Halo, kembali lagi di Twitter menyenangkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu ya teman-teman, untuk yang di netizen di Bali juga. Jadi semua yang ada di konten di penonton kita, selamat siang dan tetap sehat selalu ya. Bos, jadi hari ini adalah konten pertama kita untuk di channel Twitter ini. Jadi channel Twitter ini nantinya kita ada beberapa konten yang pasti kita hanya ingin menginspirasi para penonton kita, teman-teman bahkan yang ingin menjadi seperti orang yang di sebelah kita yang sekarang, atau bahkan nanti setelah ini di orang-orang yang akan kita temui tahun-tahun berikutnya. Oke, hari ini kita ada di wilayah mana ini Pak Bos? Banyuwangi Kota ya. Banyuwangi Kota, tepatnya ada di samping Kelurahan Pangantikan ya Mas. Iya, samping Kelurahan Jalan Mbah Tamrin, sebelah barat kantor Kelurahan Pangantikan. Nanti alamatnya tentu lagi nih Pak Bos ya. Barangkali yang di Banyuwangi mampir ke sini. Ini anak muda Banyuwangi yang seneng modifikasi pasti terus opo ya. Siap. Pasti wis. Oke, gini jadi untuk hari ini kita ada kedatangan bukan kedatangan ya. Kita mendatangi saudara kita yang ada di sini di variasi Jaya siap layer mantan. Perkenalkan diri Pak Bos, namanya siapa Pak Bos? Kepada teman-teman Pak Bos. Ya, perkenalkan nama saya Elias Budiarto. Saya asli Banyuwangi dan usaha saya variasi motor. Kayak laros ya. Lare OC kayak ya, sih nggak ngerti laros Pak, tolong di browsing ya. Laros, jadi laros itu lare OC untuk Banyuwangi. Oke, Mas Elias ya Mas. Ya, jadi Mas Elias ini mungkin jadi salah satu motivasi buat teman-teman yang sekiranya ada jalur di dunia bisnis, apalagi di dunia otomotif. Mungkin nanti buat teman-teman yang nggak tahu, di bawah nanti di script itu kita akan sediakan linknya Mas El Jaya ya. Mas El Jaya. Jadi subscribe juga channelnya dulu. Ya wajib lah. Masuk gak subscribe sih. Jadi nanti barangkali itu ada pesanan segala macam ya kan, bisa nanti hubungi di Mas Ilyas yang ada di secret itu ya, simbiosis AID. Mas Ilyas, sebelum jauh aku tak tanya background sampean ini lahir di mana, terus kok iso sampai buka usaha ini, sampean apa keputusannya? Meskipun banyak orang di luar sana yang masih tetap jadi pegawai, bahkan termasuk aku. Gimana Mas Ilyas, monggo? Ya, pertama itu backgroundnya itu dulu ya ikut orang Mas. Ikut orang mulai dari lulus sekolah langsung ke Sidoarjo. Di sana ada UMKM. Oke. Home industry. Kerja di sana itu kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Mulai usia? Pokoknya lulus sekolah itu 2005 sampai 2012. SMK. Ya, dari perjalanan ke situ kan ya pindah-pindah dulu Mas. Jadi habis ikut orang A, orang B, sempat ikut masuk ke pabrik, terus sempat pindah lagi ikut A. Ketemunya ini karena sales variasi motor. Oh iya. Jadi ikut orang, jadi kenek. Awalnya kenek dulu, bantu-bantu di sales variasi motor. Jadi sebelum berkeluarga ya? Belum. Jadi awalnya mungkin sales. Nah, dari situ kan aku punya pemikiran gini Mas. Ketika aku mengunjungi dari toko ke toko, wah enak, toko itu kan bayarnya tempo. Oke. Secara nggak langsung toko itu dikasih modal sama sales. Kita bayarnya 1 bulan ke depan. Oke. Kalau udah rekanan udah baik, udah lama itu kita kasih tempo 1 bulan, ada yang 2 bulan. Jadi aku mikirnya gini, oh iya, kalau kita bikin toko variasi, kalau udah jam terbangnya udah lama, mungkin kita dimodali sales. Iya. Tinggal kita ngatur aja gimana. Jadi akhirnya saya tak potong mini distributor akhirnya. Nah, dari situ terus 2012 pindah ke Banyuwangi, buka usaha di sini. Awalnya ngontrak dulu. 6 bulan kelihatannya ada perkembangan, baru ya itu dapat tempat ini sampai sekarang. Mulai tahun 2012. Tapi ya sebagai saya yang
ya saya kan tinggalnya di Banyuwangi ya. Itu saya dulu waktu itu pertama kesini tuh apa itu mas itu mas ya? Anu apa? Arem dah. Sekop apa arem? Oh iya, sekop. Sekop ya. Dulu gak seanu ini Rek, maksudnya iya, gak sebanyak gak dagangan selengkap itu. sekarang. Dulu itu masih sekop, oli dulu mas Elias itu. Jadi modalnya modal nekat mas. Jadi aku punya uang berapa? Pokoknya total uangku sendiri total sama pinjam sama keluarga, ya kakak, ya mbak, ibu, orang tua terutama yang juga bantu support lah. Jadi tak kumpulin ada uang 6,5 juta dulu. Tak bawa ke Surabaya, pulaan. Dulu pulaannya cuma spion aja. Awalnya Iya, spion sama barang kecil-kecil kan. Nggak ada spok, nggak ada pelek, nggak ada knalpot. berarti teknis penjualan itu awalnya juga sales uang ya. Berarti gitu ya. Iya. Jadi ya wis bersyukur saya buat kalian yang masih mencintai dunia sales. Jadi mungkin akan jadi sosok seperti ini. Amin. Jadi Amin. ya balik mana sih sebuah usaha itu mungkin ya Tidak mengkhianati hasil. tidak mengkhianati hasil ya. Mungkin siap. Tapi gini Pak Bos, untuk apa jenenge mungkin lebih kasih gambaran sih ya buat kita yang memang ingin terjun ke dunia usaha tapi kok rasanya kok sih gurung wani ngono Kok ya. sulit. Kok sulit ngono. Apakah kita harus berpatokan pada modal Pak Bos? Iki versi sampean loh Pak Bos. Ya versi. Ya harus pertama itu niat dulu. Yang Ya. penting usaha yang jalan itu usaha yang kamu kuasai. Ini hobi bisa. Hobi. Pokoknya kamu kalau kepingin masuk ke dunia usaha, pertama harus kamu kuasai dulu. Minimal lah kamu kuasai dulu. Setelah itu sambil jalan. Kalau kita nggak kuasai, takutnya ketika di tengah perjalanan karena kita belum menguasai, wah kok nggak nyaman. jalan, Iya. nggak nyaman, nggak nggak menghasilkan. Mulai mempertanyakan pada niat diri sendiri. Karena dari awal kita sudah setengah-setengah belum menguasai usaha tersebut. Tapi kalau kita menguasai usaha tersebut kan paling enggak ketika ada pasang surut karena kita sudah ngerti wah ini bakal profit terus kita jalan terus. Sampai akhirnya berani buka store sendiri ya. Ini sebenarnya cocok ambil kameramen gue. Ini wongnya sangat seneng nge-vape sebenarnya ya kan. Kita doakan cepet ambil store ini. Ya, amin. Munik vape store. Amin. Ya jadi dibuka sih lah merek. Maro-maro copyright piye. Diterok nong kok. Bener. Jadi memang pesan dan kesannya artinya sebelum kita bener-bener real jenenge fokus ke jadi pengusaha, jadi kita harus kuasai produk sih, Ya, benar. kuasai lingkungannya sih, terus kuasai ambil masalah-masalah di dalamnya itu ya berarti ya. Karena kalau kita masuk ke dunia usaha itu paling enggak 3 sampai 6 bulan itu kita nggak dapat hasil, bisa dibilang gitu. Maksudnya buat biaya hidup sendiri nggak cukup. Gitu. Jadi kalau bisa, kalau masih muda, mumpung belum rumah tangga, itu kesempatan kamu fight. Kesempatan. Soalnya kamu belum membiayai anak istri. Kok aku introspeksi? Ya benar. Jadi enaknya pas muda kita nyoba usaha, jadi kita belum punya beban untuk menafkahi anak istri. Lek luwe dhewe. Iya, luwe duwe kita iso ngirit dewe. Tapi kalau yang susah itu udah berumah tangga baru terjun usaha itu agak susah mas. Soalnya kita harus tiap bulan ngasih ini untuk Iya, belanjaannya Ya. kan mas, kebutuhan hidup ya itu. kebutuhan primer. Apa dapur harus mengepul. Ya, Mengepul. Jadi kadang impian itu akan terhenti karena kebutuhan. Ya. Biasanya seperti jadi mungkin pesannya Mas Ilyas ya. Jadi kalau pengen bener-bener usaha sih harusnya mungkin sebelum berkeluarga. Tapi nggak ono sing terlambat juga Ya, nggak ada yang gitu kan ya. terlambat. Ya iso kabeh bisa. Iya. Tapi alangkah baiknya Ya, mungkin mumpung mencoba masih muda, ya. masih muda. Soalnya apa ngurusi wetenge dhewe Ya. gitu. Tapi terus terang Mas Ilyas ya. Jadi mungkin iki rada introspeksi dhewe aku ya. Karena aku juga mungkin pernah, Pak. Jadi pengalaman sithik sih, Mas Aris juga udah pernah tahu. Aku juga pernah buka, ya dibilang usaha juga warung lah istilahnya. Tapi waktu itu aku sudah punya pengalaman sebenarnya Pak. Aku hampir sama dengan sampean tapi mungkin nasibnya beda. Ya kabeh padha kok bingung. Nanti nasibnya mungkin beda. Jadi aku juga pernah kerja sana sini juga sama sih ya. Terus
Dan akhirnya aku waktu itu mungkin bukan luput sih, tapi kurang tepat, mencoba suatu hal itu waktu sudah berkeluarga. Jadi aku kayak merasa introspeksi, Pak. Makanya buat teman-teman yang masih muda, ya Kesempatan nih, Kesempatan, Mas. kesempatan. tapi bukan artinya kamu nggak boleh bekerja dengan orang lain ya. Tapi itu kan income itu kan juga butuh income. Ya masa apa melok uang terus? Bener. Kan nggak mungkin. Jadi anak transisi nih. Jadi income dari bos itu untuk apa? Untuk melaju ke yang lebih jauh. Ya, mungkin jadi pengusaha lah segala macam. Ya contoh seperti ini. Awak dewi sih gak ngerti kan penghasilannya piro kan aku juga ngerti kan ya kan. Ya mungkin nanti mengizinkan mungkin akan dikasih tahu sebelum pandemi ya. Jadi ya balik lagi ini kan pandemi, Pak. Ya. Ada sedikit perubahan dah, Pak. Sangat dahsyat ya. Aku nggak ngomong nominal ya. Iya. Tapi dari persentase sampean katakan waktu sebelum pandemi 100%, sekarang turun jadi berapa persen, Pak? Bisa sampai 40-35%. Sangat parah. Sangat parah, Mas. Sangat parah. Beresiko tau. Soalnya di usahaku ini kan kalau variasi itu sebenarnya macam-macam, Mas, kriterianya. Ada variasi yang kelas atas, kelas menengah, kelas bawah lah. Aku itu mayoritas pasarku itu aku ngambil yang anak sekolah. Jadi yang variasi yang murah-murah. Nah, sekarang semenjak pandemi kan anak sekolah sudah nggak ada sekolah. Mereka yang biasa dikasih uang saku nggak dapat uang saku ya kan. Kadang ada uang SPP beli pelek kan ada kan. Ya. Oh iki. Jadi Iki kasus sih. Gara-gara pandemi ini sangat ngaruh sekali. Dan itu saya berbincang sama teman-teman rekan-rekan yang sama seperti aku ya sama. Nasibnya juga Lesu pasar. Tapi semua sih, jangankan Ya. yang memang dagang sudah menjanjikan, sayur pun sama, Pak. Serius, apalagi di musim PPKM. Aduh, ya wis mudah-mudahan sih apa ya Covid ini setelah berlalu lah, Pak. Jadi kenal putih sampean segera membelai mantan. Wih, nah. Aku gak kuat orang serius. Sampean gini om, aku tak kasih tahu nanti ya. Aduh, ono stiker e. Iku ono quote, Pak. Quote apa, Pak, kalau boleh tahu? Siap belajar mantap. Mantep. Iya, siap. Kalau kita bikin quote yang umum-umum kan akhirnya oh biasa gitu. Iya. Sing nyeleneh itu. Jadi bahan perbincangan. Iya, benar. Aku mbien beli ini ku menarik apa? Ono foto cewek Oh dulu itu kayak Facebook, aku sampai ditegur sama teman. Awalnya kan aku pakai akun jualan LJ Variasi Sepeda Motor itu pakai fotoku. Itu susah. Tapi ketika aku pakai foto profil cewek cantik, wah di-edit cowok-cowok. Tujuanku awalnya itu asli nih. Tujuanku itu. Tak kira itu dulu pacarnya sampean. Sampai aku merene, oh tiba-tiba. Kecewa maksudnya. Sistemnya produk manipulasi ngono. tapi memang Tapi positif. Memang rata-rata aku juga ngerti karena aku juga bagian dari netizen ya. Aku lebih tertarik dengan iya. Sing ngene-ngene. Iya benar aku ya gak ngerti kok kayak ngono. Aduh. Ya. Sorry dikat ya, aku berkeluarga loh. Usah. Jadi mungkin daya tarik sih ya. Ya, Lebih daya ke tarik. teknis marketing ya. Ya. Lebih ke teknis marketing. Ya mungkin lebih banyak cara sih sebenarnya untuk memasarkan termasuk dengan hari ini kita bikin konten. Kita sih tujuannya memang cangkruan bareng. Ya minimal Ngobrol. bantu saudara kita untuk lebih up lagi ke pasar yang lebih lebar. Dan aku juga minta tolong penontonnya Mas Ilyas juga ya bantu-bantulah. Ya apa caranya Twitter minimal dikenal sak Blambangan lah. Ya kan? Minimal dikenal sak Ya Blambangan. subscribe lah. Ngono ae. Kasar ae subscribe. Lah iso di-like. Dan gak ketinggalan. Ya dudu mokso sih. Tapi Mas Ilyas kira-kira kan memang perjalanan hidupnya memang awalnya dari sales ya. UMKM sih, terus sales, terus setelah itu berani untuk pulaan sendiri, tahu pasarnya juga, terus menguasai istilah produk knowledge-nya sendiri untuk mengantisipasi masalah di luar sana kan menceritanya. Iya. Jadi istilahnya untuk orang yang pengen berusaha, punya usaha sendiri, kok kayaknya rata-rata arahnya ke sales dulu ya. Oh iya. Harusnya. Rata-rata ya. Ya itu tujuannya kan menguasai dulu kita. Menguasai. Dunianya seperti apa, suka dukanya seperti apa, barang yang laris apa aja. Di pangsa pasar sih ya, lebih ke pangsa pasar. Oke, tapi untuk di pandemi ini kira-kira ada masukan nggak Pak buat teman-teman yang mungkin juga sama mengalami hal yang sama di dunia perdagangan lah, Ya. seperti itu. Mau mencoba mungkin.
Ya meskipun nggak di variasi lah. Kalau di masa pandemi itu ya yang mungkin usaha yang apa itu yang kelihatannya bisa menjanjikan ya makanan sih dan vaksin. Wes. Wah bahaya ya. Copyright nih. Enggak dikaya, Pak. Kamera-kamera. Tukang bakso ngarepan. Jadi Iya, ono tenan tuh. jadi mungkin makanan ya. makanan. Soalnya kalau kita usaha tapi makannya beresiko juga sih mas. Oh gitu ya. Iya. Tidak tahu Berarti sih gak resiko jadi uang tukang paket kok ya. Iya. Iya. Jadi uang tukang paket. Terima ngeter-ngeter nodok. Iya. Iya iya benar. Terus jasa kirim. Untuk iki apa pesan-pesan buat teman-teman yang juga mungkin di dunia yang sama, meskipun toh bukan di dunia otomotif, ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman yang lain yang sekarang mungkin lagi ya sama-sama mumet lah istilahnya, ya apa lah kasih pesan-pesan mungkin Mas Ilyas. Ya buat teman-teman yang lagi merasa kena dampak pandemi, yang penting itu kita semua tetap bersyukur ya. Yang penting sehat, bisa makan. Urusan utang piutang pikir buri. Iya benar. Pengen buri. Ini buri Iya. di buri bang. Pokoknya kalau di kan ini sama juga krisis mas bener. Jadi ya kita itu kayak aku sendiri tuh lagi melihat ya ikuti arus saya wis. Kita bertahan gitu tok. Dan semua sales pun itu yang ngerti. Kita ngambilnya biasanya banyak kok tambah sedikit. Biasanya kita titip uang banyak kok berkurang. Ya karena kita lagi tidak tahu ke depannya seperti apa, tidak tahu. Iya. Kembali lagi ke transisi. Ya pasarnya masih nggak bisa ditebak. Iya. Kembali lagi saya bilang mudah-mudahan bukan cuma Mas Ilyas tapi teman-teman di luar sana atau bahkan yang sekarang sama-sama berjuang di dunia usaha atau mau usaha yo ayolah semoga semangat mana ya ceritanya COVID pasti berlalu sih kalau aku rasa yang penting tetap protokol kesehatan dijaga yo lek iso yo vaksin bisa nggak masalah ya kan pasti Biar cepat berlalu. berlalu lah mudah-mudahan ekonomi segera pulih ya kan lah wes pulih kan nanti ya banyak beli kuota terus nonton Twitter kan enak ya kan. Iya. Aduh aku kok. Ya. Oke, mungkin cukup di situ kali ya atau mungkin gimana Mas Ilyas pesan-pesannya kan sudah dikasih tahu untuk ininya. Mas, aku tak teko karena aku iki pengen modif sepeda. Oke. Apa maksudnya ini yang sampai ini yang apa ya yang lagi ini apa mas? Yang lagi rame sekarang ya mungkin lampu-lampu LED. Lampu LED ada di sini. Lampu kota. Lampu LED Ya. ono tuku oranye. Knalpot, ya. Komplit, Pak. Iya, lengkap pokoknya gini. Alarm anti maling ya kan? Alarm Anti maling. tak pikir anti mantan. CLBK. Selimut motor lebih hangat dari selimut tetangga. Wah, iya. Jadi Mas Munit menyenangkan. Mantap. Menyenangkan. Bener. Pokok intinya Mas Ilyas ini dari El Jaya Variasi menyediakan semua kebutuhan Anda. Apalagi ya sing memang doyan modif ngono ya. Jadi kembali lagi saya bilang nanti di script saya kasih link ya apa caranya bisa berhubungan langsung dengan Mas Ilyas atau El Jaya Motor. Atau bisa langsung aja datang di apa ini. Ya, tokonya ada dua mas. Nanti tak kasih di bawah ya. Jadi perhatikan. Lek wayai alamat tolong di screenshot di Parani Pak. Ya, saling support lah ya. Bisa dicari di Google Map. Oh, langsung ada terdaftar Pak ya? Ada di Google Map. Oke, siap. Jadi semua akses sudah terpenuhi. Kembali lagi saya bilang semua ada di script. Jadi buat teman-teman jangan lupa kalau beli variasi motor ingat di El Jaya. Oke, siap. Bos, cukup. Wis cukup aja mas. Balik. Balik. Wis closingan atau Ya closing lah, mosok ya. Closing ben koyo YouTuber ya. closing Mas Aris? Ya udah, teman-teman terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa nanti di subscribe. Lek gak subscribe kok saatnya aku gini nih. Kurang semangat. Enggak semangat lemes tau. Yes. Ya wes, saya Rizky pamit, Mas Wian juga pamit, Mas Eljaya Variasi, Mas Ilyas pamit. Terima kasih udah nonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Twitter Menyenangkan.